Selinta Friend. Syalala, hahaha. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Sedang apa nih kita di Jakarta E-Center? Sheryl jadi takut nggak mau main handphone lagi, nggak mau main game lagi, karena kalau terlalu sering main game, main handphone, nanti matanya bisa rusak. Kalau matanya rusak, nanti harus diperiksa ke dokter. Nih, Sheryl nih, mau diperiksa ke dokter sayang? Enggak. Makanya main handphonenya nggak boleh ya. Tadi pemeriksaan saraf mata, sekarang pemeriksaan kornea. Cara periksaannya ya nanti di dalam ada garis hitam seperti ini. Ini ada makin lagi makin kecil. Makanan ya sudah kelihatan, boleh gambarin. Tak betul ini kan kiri. Sekarang masih tegak terus. Makin kecil kedip lagi, sekarang makin Sebagai indera penglihat, mata memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi tersendiri, baik bagian luar seperti kelopak mata dan alis, atau bagian dalam mata seperti kornea, retina, dan pupil nih friends. Mami mau diperiksa ukuran lensa kanannya. Oh, jadi Iya, jadi Mami nanti diukur lensanya. Kira mau diperiksa juga nggak? enggak. Enggak. Siap. Karena peran mata yang sangatlah penting bagi umat manusia, maka kita harus jaga kesehatannya ya friends. Setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, mungkin saja kesehatan mata kita bisa menurun atau berkurang. Karena ada beberapa keluhan di mata saya, maka saya datang ke Jakarta E-Center untuk berkonsultasi dengan Dr. Setio Budi. Papi lagi diapain? Ini lagu tebal. Oh iya ya, kelihatan ya. Oh iya. Lo banyakan suami saya sama saya mah dok. Berdua ya, saya dokter retina. Oh iya, saya aja. Oh iya. Oke. Udah. Iya. ada sinar hijau di dalam tuh. Ada. Ada ya, ada titik sama sinar hijau. Masih boleh kedip biasa ya. Ke kiri lagi dikit dan Ke kiri iya, sini. ya. Nah, sambil lengkapkan dagu ya. Mm-mm. Oh ada lekukan dagu. Pasang fokus satu titik yang di tengah. Ya, bagus. Tahan, 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 tahan. Boleh kedip. Sekarang pindah ke sini. Ke sini. Iya, Oh iya oke. Mata kiri tutup. buka dulu. Kedip dulu boleh. Buka lagi. Bagus, tahan. Tahan, 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 tahan. Boleh kedip. Sudah. Iya. Ke
Thank you ya. Sebelum kita cek retina, kita harus diberikan obat tetes mata dulu. Ini efek obatnya belum deket Bu, 5 sampai 6 jam. Oh, jadi Ya kalau tapi nggak agak susah. oh gitu. Habis itu dia normal lagi. Oh, Memang iya. efeknya seperti itu. Walaupun nanti Ibu pasang lensa kontak lagi, tapi tetap buram. Oh. Ya. Dan ini obatnya perih ya. Tetesnya 2 mata. Oh. Harganya sama ya? Oh, itu dapat. Iya, perih ya. Perih. Perih. Dari tetes guys. Si Ibu nih. Iya. Punya teman baru nih sih. Bu, kamu kan udah lihat tuh tadi hasil kalkulasian lensa hari ini. Iya. Jadi kita akan telepon Ibu. Nanti saya kasih surat pengantar, periksa lab, sama punya Bapak juga periksa lab, ronsen sama internis. Nanti ini dilakukannya kalau udah ada jadwal. Tapi kalau pemeriksaan, nanti kan periksa lab, ronsen sama internis. Di sini? Sini aja ya, hitung mundur aja 5 hari atau 3 hari sebelum jadwal operasi kesini periksa lab, ronsen. Oke. Oke. Ini masih perih ya? Perih aja. Ini Ibu simpan dulu aja. Simpan. Yang punya Bapak sama punya Ibu. Oh iya. Jadi hari ini Bu cek retina, udah selesai ya udah nanti kita yang kabarin Ibu. Gitu. Oh, oke. Ya, Ini apa? habis ini saya cek apa nih? Cek retina biar Cek di retina. dalamnya dokter retinanya lihat sekarang minusnya lumayan. Oh Gitu iya, aja. oke. Ini simpan aja dulu ya. Simpan Bu. ya. Ya. Ini nanti pemeriksaan berikutnya. Betul. Ini untuk persiapan biusnya sih. Kalau untuk persiapan lensanya sih udah semua pemeriksaannya. Oh iya. Tinggal kita hitung sama untuk Bapak biar kita bisa hitung juga sama pesanin juga. Oh iya. Kalau Bapak sih nggak sama Ibu sih. Oh, oke. Setelah diberikan obat tetes mata, maka nanti saya akan diperiksa retinanya. Papinya Sheryl nggak diperiksa retinanya karena dia minusnya nggak sebanyak minus maminya nih. Oke friends, kita sudah selesai. Tadi saya baru saja diberikan obat tetes mata yang agak perih ya, karena akan dilakukan pemeriksaan retina. Nah, pemeriksaan retina ini cuma untuk maminya aja nih, karena maminya Sheryl minusnya lumayan besar ya. Sedangkan papinya Sheryl nggak perlu cek retina lagi, karena minusnya papinya Sheryl tidak terlalu tinggi, nggak seperti maminya. Gimana Sus? Kalau Ibu Linda yang cantik nih ya, udah selesai, saya semuanya udah. Udah ya? Udah 3 semua. Oh, retina udah. Retina tinggal itu aja. Tinggal satu aja. Nah, kemudian kalau untuk Bapak kan udah beres, nggak bisa lagi. Ini Ibu kalau mau makan dulu boleh. Nanti tinggal ke kamar dokter aja di 2B. Oh, jadi nanti Dulu makan. saya harus ke kamar dokter di lantai 2B. Dokter siapa? Dokter Sandi. Oh, dokter Sandi. Dokter Sandi ini dokter yang khusus retina ya. Masih satu lagi nih guys. Oh, tapi Karena dokternya Ibu boleh makan. oh, sekarang makan dulu. Ini antri ya. Saya antri di sini dari jam 10 pagi Iya. sampai sekarang belum selesai nih ya. Banyak. Antrinya lebih daripada kayak antri sembako. Iya. Iya kan? Ramai banget. Ini suster siapa, Sus? Saya Suster Ola. Suster Ola yang cantik. Ayo, Syah makan dulu, makan dulu. Oke, sekarang kita lagi mau makan dulu nih. Dari jam 10 pagi kita datang ke sini, melakukan beberapa kali pemeriksaan, dites, papinya juga dites, maminya juga dites. Sekarang masih tunggu pemeriksaan satu kali lagi ya, pemeriksaan retina. Pemeriksaan retina harus tunggu, kenapa? Karena dipakai obat tetes mata itu perlu waktu. Nah, papinya minus berapa sih papi? Belum tahu. Minusnya sih sedikit, papinya Sheryl nggak perlu periksa retina, jadi mami yang periksa retina. Nanti operasi siapa yang duluan? Dulu. Oh iya, maminya dulu yang operasi. Papinya takut ya? Enggak lah ya. Kita makan dulu ya. Ini kantin yang ada di rumah sakit. Sama aja sih ya. Oh, mami nomor Cici dia apa? Cici nggak mau saya. Nggak dari mau di blok soalnya aku dari nggak mau saya. Oh, nomor kamu mami blok. Dari Cici nggak mau saya. Oh, karena nomor kamu mami blok. Tapi kok kamu
nomor mami? Sebenarnya sama kalau dari Cici blokir. Oh, jadi kalau kamu boleh blok mami nggak boleh blok kamu. Gunanya. Aku mau iPhone. Operasi adalah salah satu cara untuk mengobati mata katarak. Meski memang operasi katarak termasuk tindakan medis yang ringan, tetap saja ada beberapa pemeriksaan medis yang harus dilakukan sebelum operasi. Pemeriksaan kesehatan tentu saja diperlukan oleh tenaga medis dan dokter yang akan melakukan operasi. Hal ini untuk mengetahui kondisi kesehatan kita secara umum sebelum operasi dilakukan. Sekarang kita ronsen dulu ya. Masih ada pemeriksaan lagi. Tapi sambil menunggu untuk bertemu dengan dokter berikutnya, kita lunch dulu dan kita isi perut dulu, friends. Setuju ya? Pemeriksaannya cukup banyak juga ya, friends. Agak melelahkan, tapi mau gimana lagi dong? Karena kan saya mau matanya sehat dan tidak ada keluhan lagi di kemudian hari. Aduh, sakit. Lo nggak ada pesono. Aduh. Aduh, sakit. Tuh, mau Cici. Terima kasih. Aduh. Oh, 5 tahun. Hai Selinta Friend, terima kasih untuk dukungan doanya. Hai Selinta Friend, hari ini saya sudah selesai operasi di sebelah mata kiri saya dan pengerjaannya tidak sampai 30 menit. Saya dibius total, kemudian pemulihannya tidak terlalu lama. Di kamar rumah sakit ini hanya boleh satu orang yang menunggu. Papi Sheryl menunggu di sini. Sheryl dan Tara ada di rumah. Dan Papi Sheryl harus ikut PCR selama menunggu di sini. Kalau enggak, Papi Sheryl hanya boleh stay selama 15 menit di sini. Teman-teman, doakan ya, semoga cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Mata yang di sebelah
kanan nantinya juga akan dioperasi, tapi tunggu beberapa hari atau beberapa waktu setelah mata yang sebelah kiri enak. Setelah selesai dioperasi di mata yang di sebelah kiri, ternyata kita seperti punya mata baru ya, dan tidak setakut seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Jadi sekarang mata di sebelah kiri saya sudah sangat jelas sekali karena ini lensanya ditanam dan katarak yang ada di mata saya dibersihkan. Terima kasih Dr. Setio Budi dan tim yang sudah mengoperasi mata saya. Untuk selanjutnya nanti kita akan lakukan tindakan di mata yang di sebelah kanan. Tapi tunggu beberapa hari lagi. Terima kasih untuk dukungan doa dan support dari teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mau operasi mata, katarak, ataupun tanam lensa, ataupun LASIK bisa dilakukan di Jakarta Eye Center. Saya melakukan tindakan operasi ini di Jakarta Eye Center yang ada di Kedoya. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Dan di sini bisa dilakukan dengan bius total atau dengan bius lokal. Nanti teman-teman akan diobservasi dulu sebelum melakukan tindakan. Jadi nggak perlu takut ya teman-teman, seperti apa yang saya sudah lakukan, ternyata mata kita sangat enak sekali dan sangat nyaman sekali, seperti kita memiliki mata yang baru. Sekali doang ya? Iya. Setiap 3 jam ya. Dia nambah. Nah itu kalau ada kotoran dibersihin bisa kelihatan. Yang bersih aja sih. Nah terus kalau malam kan matanya kadang situ tuh pakai yang tadi itu. Iya, yang plastik tadi itu. Iya. Itu Kalau misalnya gelap dia kan bisa. apa ya, apa. Terus kalau hasilnya bagus ya, cuman dulu kan saya pernah kayak ada pecah rambut gitu, kelihatan rambut berbayang gitu, itu kayak hilang ya Mbak ya? Oh, kayak yang sampah-sampah jalan itu. Iya. Biasanya sih itu nggak langsung hilang sih, Bu, tapi Tapi bisa hilang? dengan lambat-lambat dia nanti akan bisa. Oh, itu kenapa sih kalau yang kayak gitu? Kalau itu biasanya karena kekeruhan vitreous. Jadi kan ini kan kornea, ini kan lensa. Vitreous kan seperti ada gel yang mengisi bola mata itu. Biasanya kalau ada riwayat pertama minus tinggi, Ya sih. terus usia juga, jadi kan seperti apa degenerasi ya. Nanti lama-lama kayak ada sampah-sampah, tapi nanti dia oh agak Oh, iya kelihatan. kami lagi diperiksa nih. Oke, bagus sih, nggak Bagus apa-apa, ya? nggak apa-apa. Sekarang Mami mau tes baca dulu ya. Setelah operasi kita mau lihat hasilnya. RDEHON Terus kalau yang ini ZHDPE ini OZNATPTANE OARZ. udah bagus banget ya, Bu ya. Bagus. Kecil, ini Bagus bagus ya? kecil. Kelihatan. Bisa lihat ini udah bagus banget. Oh, oke. Udah berhasil ya. Oke. Hai Selinta Friend, ini adalah hari kedua saya berada di Rumah Sakit Jakarta Eye Center. Kemarin saya sudah melakukan tindakan operasi yang tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 20 menit. Operasi yang dilakukan adalah operasi katarak dan tanam lensa, di mana saya juga selain ada katarak, ada minus dan ada plus. Maka lensa yang asli diangkat, kemudian diganti dengan lensa yang baru, lensa buatan. Dan hari ini sudah dilakukan pengecekan atau hasil dari tindakan operasi yang kemarin. Tidak ada peradangan, hasilnya sangat bagus dan memuaskan.
Jadi mata di sebelah kiri saya bisa berfungsi dengan normal, bisa melihat dari jarak jauh dan jarak dekat sampai kepada huruf-huruf yang terkecil. Rasanya senang sekali karena selama ini saya merasa takut untuk melakukan tindakan operasi, apalagi berhubungan dengan organ vital, salah satunya adalah mata yang sangat penting buat kita. Karena merasa sangat takut dan tidak pernah melakukan tindakan operasi seperti ini, saya memilih saran dokter untuk dilakukan pembiusan total. Sebelum dilakukan pembiusan total, tentu kita dilakukan pengecekan macam-macam ya. Ada pengecekan tekanan jantung, pengecekan darah, dan lain sebagainya. Nah, pihak rumah sakit deh yang mengerti itu. Tinggal mengikuti saja, kemudian hasil observasi memperbolehkan saya untuk dilakukan pembiusan secara total. Jadi begitu saya masuk ke ruang operasi, dipersiapkan untuk pembiusan, nggak lama, mungkin saya sudah nggak sadar ya. Tapi setelah itu, saya sadar dan saya tanya sama dokter dan perawat, apa sudah selesai dilakukan tindakan operasinya? Sudah. Wah, saya senang sekali. Ternyata cepat ya, cukup cepat dilakukan tindakan operasinya dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Itu pun berkat dukungan doa dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung di dalam doa, memberikan supportnya untuk saya, dan terima kasih juga untuk Dr. Setio Budi beserta dengan dokter-dokter yang lain dan tim perawat yang ada di sini sehingga mata saya boleh kembali normal. Rencananya saya akan melakukan operasi satu lagi mata yang ada di sebelah kanan. Kenapa mata yang sebelah kiri dilakukan tindakan operasi terlebih dahulu daripada mata yang sebelah kanan? Karena kondisi mata saya yang di sebelah kiri lebih buruk daripada kondisi mata saya yang di sebelah kanan. Maka dilakukan operasi yang sebelah kiri dulu. Dan dilakukannya tidak boleh kedua mata, tapi harus satu-satu. Dan yang lebih happy-nya lagi, selain saya memiliki mata yang sudah kembali normal, Panindaichi telah membayar semua biaya saya di rumah sakit. Terima kasih untuk asuransi Panindaichi yang sudah membayar semua biaya saya selama ada di rumah sakit ini, dari sebelum masuk rumah sakit sampai setelah keluar dari rumah sakit. Dan kalau ada biaya-biaya yang timbul untuk pengecekan dokter dan lain sebagainya, asuransi Panindaichi juga akan mengcover biaya yang timbul setelah operasi. Jadi untuk teman-teman tidak perlu merasa khawatir atau takut. Kalau teman-teman punya keluhan mata seperti saya, ada katarak, kemudian ada minus, kemudian ada plus, dan fungsi mata tidak berfungsi dengan normal, teman-teman bisa datang ke Jakarta Eye Center seperti yang sudah saya lakukan. Dan yang paling penting, teman-teman sudah punya asuransi belum nih? Karena kalau bisa kita masuk rumah sakit nggak perlu dari uang kita sendiri, tapi ada pihak asuransi yang bisa membayarkan. Dan yang juga nggak kalah pentingnya, teman-teman yang belum punya asuransi seharusnya memiliki juga nih asuransi seperti saya. Jadi begitu saya masuk ke rumah sakit, saya nggak khawatir. Kenapa? Karena biaya yang cukup besar itu ditanggung semua oleh pihak asuransi. Karena biaya rumah sakit itu relatif mahal. Nah, kalau kita sudah ada asuransi, mungkin kita menjadi lebih tenang dan bisa dilakukan tindakan yang optimal dan maksimal tanpa kita harus pusing untuk memikirkan biaya yang akan kita keluarkan nantinya setelah kita keluar dari rumah sakit. Teman-teman yang belum memiliki asuransi dan teman-teman merasa penting untuk kesehatan kita, meskipun sekarang kondisinya kita sehat, tentu saja orang sehat merasa tidak membutuhkan asuransi. Tapi begitu kita sakit, asuransi pun tidak mau menerima kita. Jadi selama kita sehat, teman-teman harus punya asuransi. Teman-teman bisa menghubungi agen-agen asuransi dari perusahaan-perusahaan asuransi yang teman-teman pilih dan teman-teman rasa paling tepat, sehingga teman-teman bisa memiliki kepastian dan jaminan pada waktu teman-teman masuk ke rumah sakit. Pada waktu kita sehat, rasanya membayar asuransi begitu mahal dan kita sangat pertimbangkan baik-baik dan kita hitung-hitung. Tapi pada waktu kita dalam keadaan sakit, kita merasa bahwa kita membayar asuransi terlalu murah karena asuransi membayar kita sangat besar.
Asuransi membantu kita menyiapkan dana dadakan karena asuransi yang membayar biaya pengobatan kita sesuai dengan proteksi yang kita ambil berdasarkan polis yang kita miliki. Oke, Selintar Friend, thank you sudah menonton channel ini dan semoga channel ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Bye.